Halo Sobat Film, selamat datang di channel ini. Ketemu lagi bareng saya, Bang Suar, yang siap nemenin kalian ngebahas alur film dari awal sampai endingnya tanpa bikin pusing. Di video kali ini, kita bakal ngeringkas satu film seru yang pastinya sayang banget kalau dilewatkan. Nggak usah ribet mikir teori, cukup siapin kopinya, rebahan santai, dan dengerin alur ceritanya sampai habis. Yuk, langsung aja kita mulai rekapnya. Film ini diawali dengan Walker, seorang detektif pembunuhan korup yang sebelumnya terlibat dalam perampokan bersama rekan-rekannya tapi berakhir tragis. Rencana mereka adalah mencuri uang dan narkoboy. Namun, keadaan berubah menjadi pelik ketika mereka tidak sengaja membunuh seorang polisi yang sedang menyamar untuk menyelidiki lokasi tersebut. Untuk menutupinya, Walker memasukkan mayat polisi tersebut ke dalam sebuah drum dan membuangnya ke sungai. Meskipun sudah 2 tahun berlalu, kenangan itu terus menghantuinya. Malam ini, sedang terjadi sebuah pengejaran dengan kecepatan tinggi. Iring-iringan mobil polisi mengejar sekelompok pencuri yang mengendarai sebuah truk yang dipenuhi muatan mesin cuci. Dalam mesin cuci tersebut disembunyikan sejumlah narkoboy. Sopir truk melaju kencang di jalanan, mencoba memacu kendaraannya lebih cepat dari polisi. Ketika sebuah mobil polisi berusaha menyalip mereka, truk tersebut berbelok tajam, nyaris membuat salah satu pencuri terlempar. Dia hampir saja terjatuh dari truk, namun pencuri lain berhasil menolongnya. Bunyi letusan senjata terdengar saat polisi melepaskan tembakan. Truk menabrak pagar dan meluncur ke arah jalan bebas hambatan. Sementara polisi masih terus melakukan pengejaran. Dua pencuri, Wes dan Johnny, berusaha mencari cara untuk menghentikan polisi. Mereka memutuskan melemparkan mesin cuci ke atas mobil polisi. Yang mereka lakukan tidak hanya berhasil menghentikan pengejaran, tapi juga melukai salah satu polisi yang ada di dalamnya. Tidak lama kemudian, detektif Vincent dan Jake tiba untuk membantu Cortez dan Hayes. Cortez mengalami luka parah hingga kesulitan bernapas. Jake segera memanggil ambulans. Raut muka Vincent penuh dengan amarah karena mereka berhasil lolos. Di tempat lain, Walker sedang berada di sebuah toko untuk membeli hadiah Natal yang akan diberikan kepada putrinya. Setelah membayar, dia menelepon mantan istrinya untuk mengatakan bahwa dia memiliki hadiah kejutan untuk Amy dan bertanya apakah dia bisa mengantarkannya sendiri. Dia melarangnya, serta mengatakan bahwa Amy sudah tidur, meskipun terlihat jelas bahwa dia berbohong. Tidak jauh dari lokasi Walker, petugas Ellie berada di depan sebuah pintu apartemen, mencoba untuk masuk. Seorang pria membukanya dan Ellie menyadari bahwa dia telah menganiaya pasangannya. Dia mendesak pria itu untuk membiarkannya masuk. Saat Walker tiba untuk membantu, Ellie membanting pria itu menuruni tangga. Lalu Walker membantu memborgolnya. Walker menegurnya, mereka detektif pembunuhan, bukan petugas patroli. Kasus seperti ini bukan tugas mereka. Sementara itu di sudut lain kota, kelompok pencuri parkir di pinggir jalan dekat markas Triad. Mereka kesini untuk menyerahkan narkoboy yang mereka curi kepada pimpinan sindikat. Mereka berusaha melunasi hutang Mia. Wes terguncang dengan kejadian malam itu, namun Charlie meyakinkannya mengatakan bahwa setelah hutang Mia dibayar, semua yang terjadi akan menjadi tanggung jawabnya. Charlie menyuruh yang lain untuk tetap berada di dalam mobil sementara dia dan Mia masuk ke dalam untuk melakukan penyerahan. Mereka didampingi oleh Ching, orang kepercayaan Sui. Sui terkesan dengan hasil kerja kelompok mereka. You can leave us. Dia menyuruh Ching pergi, karena ingin berbicara secara pribadi dengan Charlie dan Mia. Sementara itu, Johnny masih di luar, melihat sebuah mobil berhenti. Di dalamnya ada sekelompok orang bertopeng. Ching melangkah keluar. Dia memperhatikan kendaraan tersebut dan menerima pesan dari kelompok bertopeng yang ada di mobil. Diam-diam dia bersekongkol dengan mereka. Para pria bertopeng mulai menyiapkan senjata mereka. Merasa ada hal yang tidak beres, Mia menjadi curiga saat melihat Ching bergegas pergi meninggalkan gedung. Johnny menelepon untuk memperingatkan Mia dan Charlie agar segera keluar, tepat saat penjaga depan tertembak.
Di saat yang sama, Walker dan Ellie sedang mengemudi dan mendiskusikan kasus penangkapan sebelumnya. Ellie bertanya apakah Walker membelikan putrinya hadiah, tapi dijawab dengan singkat. Tiba-tiba mereka menerima panggilan darurat telah terjadi penembakan di suatu lokasi. All units, 1071. Setibanya di sana, mereka diberi penjelasan singkat oleh petugas lapangan mengenai TKP. Para penjahat melarikan diri ke lantai atas melalui sebuah restoran, lalu melarikan diri dengan mobil. Rekaman CCTV sedang diteliti untuk melacak rute mereka. Walker menyelidiki TKP. Mendapati sebuah pembantaian sadis, Sui dan semua anak buahnya tewas. Dia menganalisis dan membayangkan bagaimana para penyerang masuk dan metode yang digunakan untuk membunuh Sui. Seorang petugas di TKP memberitahu Walker bahwa temannya, Cortez, sedang dirawat di rumah sakit dan membuat Walker terkejut karena tidak mendapat kabar apapun. Ellie muncul dan menemukan pecahan topeng yang diyakini milik salah satu penyerang. Dia menunjukkan sebuah klip CCTV kepada Walker yang memperlihatkan Charlie dan Mia di TKP. Keduanya membawa pistol. Namun, para petugas meragukan bahwa mereka dapat menyebabkan kerusakan yang begitu parah hanya dengan menggunakan pistol. Look around, what's that? These. Assault rounds. Is she supposed to have killed him with a pea shooter? I don't think so. And we're saying that they left this way? Yes, it's been established. Bukti menunjukkan bahwa senapan otomatis berkekuatan tinggi yang dipakai. Mereka memeriksa sebuah tangga yang penuh dengan lubang peluru dan menemukan jejak darah yang menandakan ada yang melarikan diri. Walker memberitahu Ellie untuk menghubungi setiap ICU di daerah tersebut, memperingatkan bahwa mereka sedang mencari seorang pria Asia yang mengalami luka tembak. Yeah, John Doe here must be working the door, so I need to call every ICU. Call me as soon as you have any updates, alright? Yes, sir. Walker kemudian bertemu dengan Lawrence Beaumont, seorang taipan real estate yang kaya raya, kandidat wali kota dan ayah dari Charlie. Pada awalnya, Lawrence senang bertemu dengan Walker. Walker menanyakan tentang Charlie dan bertanya apakah dia masih berhubungan dengannya. Lawrence menjawab bahwa dia belum pernah berbicara dengan Charlie sejak istrinya meninggal. Walker kemudian mengungkapkan bahwa Charlie tertangkap kamera CCTV di TKP baru-baru ini dan menunjukkan rekamannya. Terkejut dan membela diri, Lawrence bersikeras bahwa tidak mungkin Charlie bisa membunuh seseorang. Your son just started a gang war, they just want to shoot him dead. That's the end of his story. How you gonna get me out of this? You fucking serious? Fuck think you are? This is my town. Tetapi Walker mengatakan bahwa semua bisa saja terjadi. Bagaimanapun, Charlie sekarang terseret dalam kasus ini. Lawrence bertanya kepada Walker bagaimana cara mengeluarkan Charlie dari masalah. Walker memberitahunya bahwa saat ini tidak ada yang bisa dia lakukan. Merasa kesal, Lawrence mengancam akan membeberkan kejahatan Walker di masa lalu yang dilakukan bersama rekan-rekan lamanya. Dia kemudian bertanya apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Walker menawarkan sebuah kesepakatan. Dia akan menemukan Charlie dan membawanya kembali. Namun sebagai gantinya, Charlie harus segera meninggalkan kota. Walker juga meminta Lawrence untuk tidak memanfaatkannya lagi dengan mengungkit kesalahannya di masa lalu. Kemudian mereka tidak akan saling mengenal setelah kasus ini selesai. What do you want? I just want you out. There will be no more running around after that. That's it. Alright. That's what it will cost. Get him back. Yeah, I go get him. I bring him to you. And I never see your fucking face again. You heard me. Lawrence menyetujui persyaratan tersebut dan menyuruh Walker untuk menemukan anaknya. Keesokan harinya, Ibu Sui, pimpinan tertinggi triad yang dikenal dengan sebutan The Mother, tiba di kamar mayat, ditemani oleh orang-orang kepercayaannya untuk melihat jasad anaknya. Kemudian, dia menemui Ching. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pistol, membunuh semua pengawal Ching. Mother menodongkan pistol ke kepala Ching dan bertanya siapa yang telah membunuh anaknya. Dalam keadaan tertekan, Ching mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah Charlie. Dia juga mengungkapkan bahwa Charlie merupakan anak dari Lawrence. Dengan sangat marah, sang Mother mengancam akan membunuh Ching jika ia tidak menemukan pelaku pembunuhan putranya. Sementara itu, Walker mulai melacak petunjuk untuk menemukan Charlie dan Mia. Dia mengikuti satu petunjuk ke seorang penjaga Walker menangkapnya saat dia mencoba melarikan diri
dan mulai menginterogasinya dengan bantuan seorang dokter yang bertindak sebagai penerjemah. Ketika ditanya apakah dia bekerja untuk Sui, penjaga itu mengiyakan. Walker menunjukkan foto Charlie kepadanya, dan penjaga tersebut mengatakan bahwa dia mengenalinya dan pernah melihatnya mendatangi Sui. Namun, ketika ditanya apakah Charlie yang membunuh Sui, penjaga itu mengatakan bahwa penembaknya mengenakan topeng hoki. Hanya itu yang diketahuinya. Karena frustrasi, Walker memarahi sang dokter untuk tidak memberinya obat bius sebelum dia datang. Ternyata sang dokter merupakan salah satu informan Walker. Begitu dia pergi, dokter membunuh penjaga tersebut, memastikan supaya tidak ada yang tahu kalau dia cepu. Kemudian, Walker mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk Cortez. Di sana dia bertemu dengan rekan lamanya, Hayes, Jake, dan Vincent. Vincent bertanya apakah Walker baik-baik saja. Walker menjawab dengan tenang. Vincent memberitahu bahwa Charlie merupakan tersangka utama kasus penembakan. Mereka juga akan memburu Charlie setelah apa yang dia dan krunya lakukan kepada Cortez. Mengabaikan ancaman tersebut, Walker pergi ke kamar Cortez. Di dalam, ia bertemu dengan istri Cortez, Angie. Walker menanyakan kondisi Cortez dan Angie menyampaikan jika masa kritis telah terlewati, namun dia belum sadarkan diri. Walker mencoba menghiburnya, meyakinkannya bahwa Cortez akan selamat. Angie kemudian mengungkapkan bahwa pada malam sebelumnya, saat Cortez tidak sadarkan diri dia, terus berbicara tentang kejadian di masa lalu yang melibatkan mereka berlima, tentang sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Namun Walker yang harus menanggung akibatnya. Walker mengakui hal itu dan bersikeras bahwa apapun yang terjadi adalah antara dia dan Vincent, bukan Cortez. Tiba-tiba seorang perawat datang dan meminta untuk berbicara dengan Angie secara pribadi. Sementara itu Mia bertemu dengan pamannya, Raul, sedangkan Charlie yang terluka beristirahat tak jauh darinya. Raul menanyakan kepada Mia tentang situasinya. Mia menjelaskan bahwa mereka tidak punya pilihan. Sui akan membunuh mereka jika mereka tidak mengikuti perintahnya. Raul memberitahu Mia bahwa Sui sudah mati. Dia mengatakan kepada Mia jika dia akan menyiapkan dokumen untuk membantunya melarikan diri dari negara itu, dan akan lebih mudah jika dia pergi sendirian. Tapi dia bersikeras untuk melarikan diri bersama Charlie. Raul memberinya telepon tapi memerintahkannya untuk tidak menghubunginya. I call you, you don't call me. Be safe. I have the passports ready by this evening. Walker bertemu dengan rekan barunya, Ellie, yang memiliki informasi. Dia mengatakan kepadanya bahwa para penembak mengenakan topeng, dan dia telah melakukan tes darah pada salah satu dari mereka. Tiba-tiba pimpinan mereka datang dan memberitahu Walker bahwa Ellie tidak akan lagi bekerja bersamanya. Karena dia menyembunyikan informasi, khususnya bahwa dia mengenali Charlie dalam rekaman pengawasan tapi tidak melaporkannya. Kapten kemudian menginstruksikan Ellie untuk melapor kepada Richardson yang sekarang akan memimpin kasus ini. Walker mendekati Ellie dan meminta maaf karena telah berbohong kepadanya. Dia kemudian memintanya untuk berbagi informasi yang dia miliki tentang Mia. Ellie menurut, memberikan rincian tentang Mia dan juga menyebutkan pamannya. Di kemudian hari, saat terjebak dalam kemacetan, sekelompok pembunuh bayaran yang mengendarai sepeda motor yang dikirim oleh Ibu Sui tiba untuk menculik Lawrence. Saat para pembunuh bersiap untuk membunuh Lawrence, tiba-tiba menerima panggilan telepon dari Mother, Ibu Sui, yang memberitahunya bahwa dia akan datang untuk mencari putranya sebagai pembalasan atas kematian Sui. Lawrence kemudian diculik oleh para pembunuh. Sementara itu, Walker tiba di sebuah tempat rongsokan untuk mencari Mia. Raul melihatnya dan bergegas masuk ke dalam untuk menyembunyikan paspor Mia, tetapi Walker menangkapnya dan merebut paspor tersebut. Dia menginterogasi Raul tentang keberadaan Mia, tetapi Raul mengklaim bahwa Mia pergi tanpa memberitahukan tujuannya. Walker memperingatkannya bahwa Mia tidak akan selamat tanpa bantuan dan memaksanya untuk mengatur penyerahan paspor di sebuah klub hiburan pada malam itu. Tiba-tiba, seorang petugas polisi datang. Punch your wall! Turn around, face the wall! Punch your fuck! Holding the fuck down! Ibu Sui berhadapan dengan Ching, menanyakan di mana dia berada saat pembunuhan putranya. Ching berbohong, mengatakan bahwa Sui memintanya untuk pergi agar ia dapat berbicara dengan Mia dan Charlie secara pribadi. Ketika dia bertanya siapa Mia,
Ching menjelaskan bahwa dia pernah mencuri mobil Sui dan kemudian dipaksa untuk melunasi hutangnya. Seorang penjaga kemudian membawa Wes yang mengaku berada di dalam mobil saat kejadian dan ingin menyelamatkan nyawanya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia tahu keberadaan Mia malam ini dan menawarkan diri untuk mengantarkan mereka kepadanya. Ibu Sui mengampuninya. Mia kemudian menerima pesan yang memerintahkannya untuk mengambil paspornya di sebuah klub malam. Saat dia menuju ke sana, Walker membuntutinya dan memasuki klub tersebut. Melihatnya di lantai atas, dia mendekat, tetapi Mia mencoba melarikan diri. Walker menangkapnya dan memaksa untuk memberitahu keberadaan Charlie. Mia menolak untuk berbicara, namun Walker menawarkan uang 2 kali lipat dan paspornya sebagai imbalan atas informasi tersebut. Mia, yang marah, menyuruhnya pergi. Saat itu Vincent, Hayes, dan Jake muncul. Mia segera mengenali Vincent sebagai pembunuh Sui. Mia mencoba melarikan diri, namun Walker menyuruhnya untuk tetap berada di belakangnya. Vincent, Hayes, dan Jake menemui mereka di lantai atas, mengklaim bahwa mereka hanya ingin berbicara dengan Mia. Walker melarang mereka untuk mendekatinya. Tiba-tiba kelompok pembunuh bayaran yang dikirim oleh Ibu Sui tiba. Vincent mencoba bernegosiasi, namun ajakan itu ditolak. Walker memberikan tembakan perlindungan, memungkinkan mereka untuk mencapai Mia. Walker memberitahu Charlie bahwa ayahnya ingin dia selamat dan bersikeras untuk membawanya. Saat mereka mencoba melarikan diri, Raul tertembak. Charlie membalas tembakan namun diseret oleh Walker. Vincent dan Hayes mengejar mereka, namun Hayes dibunuh oleh anggota Triad. 2 polisi tiba dan berusaha menangkap kelompok itu, memojokkan Johnny ke dinding. Anggota Triad berdatangan mereka membunuh polisi dan Johnny. Walker melarikan diri dengan Charlie, sementara Raul mendorong Mia kemudian menutup pintu. Charlie mendobrak pintu dan mereka melarikan diri dari gedung. Get the fuck in! Walker kemudian menelepon Ellie, mengungkapkan bahwa Vincent, Hayes, dan Jake bukan melakukan pengejaran terhadap pencurian truk. Sebenarnya, mereka mengincar narkoboy yang ada di dalamnya. Mereka juga bertanggung jawab atas kematian Sui. Dia mendesak Ellie untuk mengunjungi Cortez di rumah sakit sebelum terlambat, bersikeras Cortez dapat mengungkapkan kebenaran jika dia terlibat. Ellie setuju dan pergi. Di saat yang sama, Ching muncul di rumah sakit sambil menelepon Vincent, yang memberitahunya bahwa Mia dan Charlie telah melarikan diri. Ching mengatakan bahwa pelarian tersebut bukan karena anak buahnya, dan memerintahkan Vincent untuk menemukan mereka sebelum para pembunuh itu melakukannya. Vincent mengatakan bahwa ia memiliki kokain, namun Ching mengatakan bahwa Sui adalah pembelinya, dan ia tidak lagi menginginkannya. Vincent, yang marah, mengancam Ching. Saat itu Ching bertemu dengan istri Cortez. Vincent menekan Ching untuk menyelesaikan kesepakatan mereka dalam waktu 1 jam. Ching setuju, menyatakan bahwa dia sudah berada di rumah sakit untuk membunuh Cortez. Ellie tiba di rumah sakit dan meminta untuk bertemu Cortez. Dia melihat Ching dalam rekaman CCTV mempersiapkan pistol. Ellie memerintahkan resepsionis untuk memperingatkan petugas keamanan. Alarm segera berbunyi. Saat istrinya tiba, dia menodongnya dengan pistol, membuatnya menjadi saksi mata atas pembunuhan itu.
Ellie berhadapan dengan Ching menyuruhnya untuk menyerah. Dan baku tembak sengit pun terjadi. Don't fucking move. Ellie menembak Ching, lalu memborgolnya dan membawanya pergi. Walker membawa Charlie dan Mia ke kabin tua ayahnya di luar kota. Dia menelepon Lawrence untuk memberitahukan lokasi mereka, tanpa mengetahui bahwa Ibu Sui yang memegang telepon. Tersadar bahwa Lawrence mungkin telah ditawan, Walker menjadi sedikit cemas. Malam itu, Ellie mengunjungi mantan istri Walker, Helena, untuk mencari tahu keberadaannya. Helena menunjukkan lokasi kabin di dekat danau. Di dalam mobil, Ibu Sui duduk bersama Lawrence, bersumpah untuk membalaskan dendam putranya dan berharap Lawrence akan melakukan hal yang sama. Ellie memaksa Ching untuk menelepon Vincent dan membuat janji untuk penyerahan narkoboy. Jing, where's the fucking buyer? On his way. Don't even fucking try it. You don't look much like a cop killer. Hard to tell you're a cop in the dark. Kembali ke kabin, Walker bersiap untuk bertempur. Charlie memberitahunya bahwa dia dan Mia akan pergi dan tidak ingin bertemu dengan ayahnya. Tiba-tiba, Triad berhasil melacak mereka dan melancarkan serangan habis-habisan. Mia diseret keluar saat Charlie dikekang. Walker berhadapan dengan pemimpin pasukan pembunuh dalam pertarungan brutal. Ibu Sui tiba bersama Lawrence, masih meyakini bahwa Charlie telah membunuh putranya. Dia memberikan pistol dengan satu peluru kepada Lawrence, memaksanya untuk bermain Russian roulette kepada Mia. Charlie menghalangi ayahnya agar tidak menembak Mia. You're gonna shoot me! You have to wait! You shoot through me! Lose anybody else, man! I can't lose anymore! Ellie tiba-tiba datang sambil menggiring Ching, Vincent, dan Jake sebagai tahanan. Dia mengungkapkan bahwa mereka adalah pembunuh Sui yang sebenarnya. Jake berhasil membebaskan diri dan mencoba menembak Charlie. Namun Lawrence justru menangkis peluru tersebut dan meninggal dalam pelukan putranya. Ching dan anggota Triad setianya membunuh Ibu Sui beserta pengawalnya. Ching berniat membunuh Vincent, namun Vincent yang justru berhasil membunuhnya dan melarikan diri dengan narkoboy. Melihat itu, Walker kemudian mengejarnya. You don't get the fucking backpack. Don't make me put you down, Vince. Ellie dan Jake berkelahi. Jake hampir membunuh Ellie, namun Charlie menembaknya sebagai balas dendam. Saat polisi mendekat, Ellie membebaskan Charlie dan Mia. Dia menjaga Walker yang terluka parah. Walker meminta Ellie supaya dia ditangkap, namun Ellie menolak. Saat polisi tiba, Walker menatap kosong ke depan. Nasibnya tidak menentu. Film pun berakhir. Oke, cukup sekian rekap kita hari ini. Kadang film bukan cuma hiburan, tapi juga bahan renungan. Tapi ya udahlah ya, yang penting enjoy nontonnya. Kalau suka sama videonya, bolehlah kasih like, share ke temen lo yang doyan film, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi, dan ingat, hidup udah ribet, nonton film jangan ribet juga.